itu adalah data gitu ya. Tidak dapat sesuatu itu data buat kita. Karena saat teman-teman pakai nggak dapat, ya udah itu data buat kita. Oh, konten seperti ini tidak relevan dengan hashtag ini. Oke, kemudian lanjut. Ternyata grup hashtag C dapat impresi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, impresi yang bagus berapa jumlahnya? Jawabannya adalah berapapun. Selama tidak nol, itu bagus. Karena fungsi dari hashtag adalah menambah impresi. Jadi intinya, selama dia menambah impresi, berapapun itu udah bagus. Kenapa? Karena hashtag itu kan effortnya kecil sekali. Teman-teman masukin hashtag, selesai. Gitu ya. Jadi itu cuma kalau teman-teman nggak pakai, nggak bakalan mendapatkan impresi hashtag gitu ya, karena teman-teman nggak pakai. Tapi saat teman-teman pakai hashtag, teman-teman fungsinya hashtag itu cuma buat menambah impresi doang. Jadi kalau teman-teman dapat impresi, ya sudah, goalnya selesai, tercapai dengan penggunaan hashtag. Berapapun jumlah impresinya. Kalau misalnya jauh lebih bagus, artinya jackpot, gitu ya, bersyukur, gitu ya. Kalau misalnya dapat sedikit, ya nggak apa-apa, namanya bonus kok. Artinya, Anda jangan maruk gitu ya. Jadi fungsi hashtag adalah menambah impresi. Berapapun bertambah, itu udah bagus. Oke? Nah, balik lagi ke topik ini. Jadi, teman-teman ada post di grup hashtag D, post yang keempat ternyata nggak bagus, gitu ya. Ternyata masuk ke cycle kedua, saya bisa sebutnya. Jadi, saat teman-teman masuk ke posting kelima, grup hashtag A, ternyata masih dapat impresi lagi. Artinya, teman-teman bisa validasi bahwa teman-teman, konten teman-teman, gitu ya, konten teman-teman itu relevan dengan grup hashtag A. Maka grup hashtag A ini akan disimpan terus, gitu ya. Simpan terus. Kemudian ternyata grup hashtag B, teman-teman pakai lagi berikutnya, ternyata sama, tidak dapat impresi. Maka teman-teman tahu bahwa grup hashtag B ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita pakai atau tidak relevan. Artinya teman-teman akan buang, gitu ya. Jadi teman-teman akan buang, kemudian teman-teman akan cari grup hashtag yang baru lagi untuk dites. Jadi seperti itu. Jadi ternyata grup hashtag C, teman-teman kadang-kala ketemu nih, saat teman-teman pakai, kemudian teman-teman pakai lagi berikutnya, besok atau lain kali waktu, gitu ya, ternyata tidak dapat. Kalau tidak dapat, artinya teman-teman tahu bahwa, oh, kok bisa ya, gitu ya. Maka teman-teman akan melakukan testing berikutnya. Jadi teman-teman akan posting dengan grup hashtag C lagi di berikutnya. Kalau misalnya nggak dapat lagi, misalnya gitu ya, misalnya saya biasanya akan ngasih waktu tuh 4 kali pakai. Jadi saat 4 kali pakai dia 1 kali muncul, 3 kali nggak muncul, artinya konten kita nggak relevan. Jadi itu akan dibuang, cari grup hashtag baru, seperti itu. Nah, sama juga di kasus yang di grup hashtag D gitu ya. Ternyata di postingan keempat nggak dapet, ternyata di postingan ke-8 dapet. Itu bisa juga terjadi. Artinya kalau teman-teman terlalu cepat-cepat gitu ya, merasakan bahwa ngejudge gitu ya, ngejudge bahwa ke hashtag ini kayaknya nggak bagus gitu ya. Saat dipakai nggak dapat impresi. Ya, kalau teman-teman selesai sampai situ, artinya teman-teman akan kehilangan potensi dapatin impresi tambahan kan dari next content. Siapa yang bisa menggaransi kalau ternyata saat teman-teman pakai di next post gitu ya, atau di cycle berikutnya, teman-teman saat teman-teman nggak pakai gitu ya, atau saat teman-teman pakai, dia dapat impresi terus ke belakang. Sorry, pelan-pelan Ya. aja katanya ngomongnya. Oh gitu, gue terlalu cepat ya? Terlalu excited gue. Komennya banyak yang jangan cepet-cepet, materinya keren. Thank you Nico, thank you. Iya, iya. Jadi di grup hashtag D, jadi saat teman-teman pakai gitu ya, 1 kali posting ternyata nggak dapet. Postingan berikutnya, teman-teman nggak pakai lagi karena teman-teman merasa bahwa kayaknya udah dipakai sekali, nggak dapat impresi. Teman-teman berhenti pakai, teman-teman akan kehilangan potensi kalau siapa tahu teman-teman pakai berikutnya dapat impresi. Jadi ya itu kenapa kita, kalau teman-teman paham dengan metode TOTE gitu ya, TOTE itu, teman-teman akan sadar bahwa tidak dapat data itu belum tentu nggak relevan gitu ya. Maka kita harus validasi beberapa kali. Idealnya sih kalau saya pribadi akan melakukan 3 sampai 4 kali cycle. Jadi ya ini kan cuma pakai 2 cycle artinya ya. Jadi 4 grup hashtag dengan 2 cycle. Idealnya sih kalau saya sih menyarankan biasanya pakai 3 sampai 4 cycle. Jadi 4 kali ngetes 4 grup hashtag. Biasanya kayak gitu. Jadi kurang lebih clustering hashtag tuh sebetulnya ya mungkin agak sedikit kompleks buat teman-teman yang nggak pernah melakukan gitu ya. Tetapi kalau teman-teman lakukan pelan-pelan, mulai dari buat satu grup hashtag dulu gitu ya, kemudian buat satu lagi, kemudian teman-teman mulai posting gitu ya, mulai posting satu, besok lagi posting pakai grup hashtag yang lain, besok lagi posting yang lain gitu ya, posting yang lain. Teman-teman nanti akan ya ngerti know-how-nya dan teman-teman bisa dapat data input balik gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat feedback balik dan teman-teman bisa nanti mulai ya yang pasti teman-teman harus sadar bahwa teman-teman harus catat gitu ya, teman-teman harus ukur karena teman-teman nggak mungkin bisa meningkatkan sesuatu kalau tidak ada tolak ukurnya. Artinya gini, kapan kita tahu dia meningkat kalau kita nggak tahu titik di mana kita berada. Artinya kalau misalnya teman-teman tahu, oh
saya pakai strategi ini gitu ya, sekarang di posisi 100 gitu ya, ternyata saat kita lakukan aktivitas tertentu, ternyata turun ke 90, artinya kita tahu bahwa, oh yang kita lakukan itu dampaknya turun, maka jangan diulangin. Tapi saat ternyata teman-teman naik, misalnya jadi 110, teman-teman tahu bahwa oh, aktivitas ini itu bagus meningkat. Itu karena teman-teman tahu bahwa teman-teman ada di 100 sekarang dan teman-teman tahu saat teman-teman melakukan sesuatu, teman-teman berada di hal yang mana. Jadi teman-teman bisa membedakan kan naik apa turun. Nah, sama di kasusnya hashtag juga sama. Jadi kalau teman-teman tidak mengukur, maka teman-teman akan kesulitan nantinya untuk bisa ya bertumbuh juga. Jadi ya sebetulnya seperti itu. Jadi intinya sih ikutin dari gambar aja gitu ya. Nah, kalau bicara tentang hashtag menurut saya seperti itu. Kalau teman-teman juga mungkin bertanya, peranan hashtag itu apakah besar? Menurut saya, besar saat teman-teman butuh untuk mengembangkan account itu ke sekitar 10.000 followers pertama, itu peranan hashtag menurut saya besar sekali. Tetapi kalau dari mulai di 20.000, 30.000, apa bahkan di yang di saya di posisi yang sekarang di 50 ribuan followers, itu hashtag nggak terlalu besar dampaknya karena punya saya itu besarnya dari explore dan other gitu ya. Jadi saya nggak terlalu merasakan dampaknya dari hashtag. Ya walaupun saya tetap pakai sih, ya karena kan bonus gitu ya. Mau dapat 1.000 kayak 100 impresi bodo amat, yang penting naik impresinya. Jadi buat saya sih ya nothing tulus ya aktivitas itu. Jadi ya prinsipnya hashtag cuma kayak gitu kok. Nah, nanti kita mungkin lebih banyak diskusi gitu ya, biar teman-teman nggak. Sorry, Dik. Ini materi clustering hashtag nih pertanyaannya banyak banget nih. Kayaknya boleh deh dibuka 3-4 pertanyaan kali ya, Mas Adit? Dit? Sebelum lanjut boleh kali ya 2-3 pertanyaan untuk clustering hashtag nih, keren Boleh. banget nih soalnya. Ya. Gue nggak bisa lihat layar nih. Tanyain aja ya. Ya, jadi ini Mas Niko, cara riset hashtagnya gimana nih? Tadi ada temannya. Oke. Cara riset hashtagnya ya. Cara riset hashtagnya sebetulnya paling enak tuh gue demoin sih sebetulnya.